Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan saudara. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bulan November ini sudah kita masukin di minggu yang pertama. Dan minggu yang pertama kita akan kembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Karena ada berkat Tuhan yang berupa roti untuk kita makan. Dan ada berkat Tuhan yang berupa benih yang harus kita tabur di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mempersiapkan amplop persembahan, bisa mempersiapkannya dan berdoa biar benih yang kita tabur ini berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang belum menerima amplop bisa angkat tangan, ada teman-teman pengerja yang akan membantu saudara untuk bisa mendapatkan amplop persembahan persepuluhan ini. Kita percaya bahwa persepuluhan ini kita berikan tanda syukur kita kepada Tuhan, tanda cinta kita karena sepanjang bulan Oktober Tuhan sudah sertai saudara dan saya. Dia berkati kita dengan kesehatan yang baik. Dia berkati pekerjaan, pendidikan anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang-orang yang kita kasihi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikannya sambil sebelum kita memberikannya kita akan baca pernyataan iman kita yang ada di monitor. Kita akan sama-sama hitungan ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Pada hari ini Minggu 5 November 2023 saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya mengembalikan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan pemenang ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan satu dalam doa. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau tibakan kami di minggu yang pertama di bulan yang baru, bulan November 2023. Beberapa bulan ini kami akan menyelesaikan tahun 2023. Kami merasakan Engkau tetap memelihara hidup kami. Engkau memberikan hal-hal yang baik bagi kami. Bahkan sepanjang bulan Oktober lalu, Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau menyediakan benih untuk kami tabur. Engkau menyediakan roti untuk kami boleh nikmati bersama orang-orang yang kami kasihi. Dan pagi ini Tuhan, kami bawa benih itu ke dalam rumah Tuhan. Inilah tempat yang subur, kami boleh menaruhkan benih ini Tuhan. Berkati setiap benih-benih yang saat ini ditabur umat-Mu. Kami percaya benih ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Untuk Engkau semakin hari semakin memberkati kami. Baik hari esok, lusa dan seterusnya. Kami akan terus melihat tangan Tuhan memberkati kami bersama orang-orang yang kami kasihi.
Berkati persembahan perpuluhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikannya. Haleluya. Bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, ada kotak yang sudah kami sediakan di depan. Kita akan berikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bersama Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari siapkan hati bersama Bapak Ibu. Kita akan dilayani oleh firman Tuhan. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari yang pria katakan, kasih Allah kami, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari yang wanita berdoa bagi Tuhan yang sedang engkau puji, saudara. Berterima kasih buat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sekalipun tidak seperti yang saudara harapkan. Mari bersyukur saudara. Bagi kau dan aku tak ada kasih seperti. Mari bergantian. Yang wanita nyanyikan, yang pria berdoa. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau Terima kasih Tuhan. bagi Terima kasih. kau dan aku. Kau Tak kasih. ada kasih. Mari sambil angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan bersyukur, mari angkat tanganmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur selalu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Katakan bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi saudara, bersyukur, 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 bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama
hidupku ku sembah. Mari biar musik saja, sekali lagi kita hampiri Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan syukur bagi Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Engkau Allah yang tidak terkalahkan dalam hidup kami Tuhan. Syakaralabalaba. Allah atas keluar dan masuk kami. Allah yang menyertai setiap kami. Allah yang perkataannya hidup. Allah yang perkataannya berkuasa. Allah yang kuasanya berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Katakan haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, hari-hari yang boleh kami lalui bersama Engkau Tuhan. Engkau pelihara kami dengan ajaib. Engkau tidak pernah lengah walaupun kami sering lalai. Engkau tidak pernah lalai akan hidup kami. Bahkan mungkin kami sering lupa. Engkau tidak pernah lupa akan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau angkat, Engkau topang setiap daripada kami Tuhan. Engkau teguhkan kami hari ini Tuhan. Iman kami dibangun dari hari ke sehari. Sehingga hari ini kami bisa menaikkan pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Hati kami meluap dengan sukacita Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Teruskan karya-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Biar hari ini kuasa Allah yang bekerja berkarya bagi setiap daripada kami. Setiap pribadi demi pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan. Nyatakan firman-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, tapi Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau sedang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua hari ini, penuh sukacita. Siapa hari ini yang bersukacita? Yakin? Tandanya orang bersukacita itu biasanya cek kanan kirinya ya. Kelihatan senyumnya, kelihatan cerah. Tapi saya mau cek dulu nih. Pastikan Anda dan kanan kiri Anda pagi hari ini sudah sikat gigi semua ya. Ya. Jangan sampai ada polusi, pastikan. Kalau Anda nggak yakin senggol kanan kirinya, sudah sikat gigi belum ya? Karena saya akan ajak kita semua hari ini bersuka cita. Karena di dalam Tuhan kita harus bersuka cita. Saudara tahu, Filipi 4 ayat 4 katakan, buka Filipi 4 ayat 4, saya ajak kita bersama-sama ya. Buka teman-teman multimedia, Filipi 4 ayat 4, coba. Ayo sama-sama, ayo bersuka cita, cepet nih. Kalau mau suka cita harus cepet nih. Filipi 4 ayat 4. Loh, musiknya udah duluan nih.
Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rejoice always in the Lord ya. Ayo teman-teman multimedia semangat. Kita kasih hitungan sama-sama. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah sekarang saudara lihat nih. Saudara lihat ini. Sampai ditegaskan sekali lagi bersukacitalah. Saya masih melihat, saya nggak mau nunjuk orangnya, tapi masih ada yang tampangnya kayaknya nggak sukacita ya. Mungkin sudah bosan melihat saya. Saudara kalau bosan melihat saya, lihat Tuhan Yesus ya. Lihat ke atas, lihat Tuhan Yesus, jangan lihat saya. Saudara, pada saat kita bilang sekali lagi kukatakan bersukacitalah, lihat kanan atau kirinya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah ya. Pastikan semua imam musik yang di depan giginya juga kelihatan. Orang yang suka cita saudara, giginya juga pasti kelihatan. Kecuali yang belum sikat gigi, pasti gak mau senyum ya. Oke, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Nah ini ujiannya sekarang. Ujiannya sekarang ini. Bersuka itu ada ha-ha-hanya ya. Bapak Ibu, makanya pastikan coba dulu tes. Ha-ha-ha gitu ya. Silakan coba, nggak apa-apa. Kalau nggak yakin mungkin hihihi ya. Oke? Hahaha, jadi bersukacitalah, hahaha. Tunjukkan wajahnya kepada sampingnya, tapi jangan sampai ada yang pingsan ya. Oke, sama-sama, 1, 2, 3. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Oke, hahaha. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Besok bersuka. Lusa bersuka. Nanti bersuka. Sama-sama bersukacitalah. Katakan haleluya. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, oke. Maaf, puji Tuhan gak ada yang pingsan ya. Waktu ada hahaha samping kanan kiri ya. Berarti semuanya sudah gosok gigi. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan hari ini, saudara, kita slide-nya teman-teman multimedia. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ayat 15, ayat 16 adalah salah satu ayat terpendek di Alkitab. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. In all circumstances, in all things, di dalam segala hal, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama masuk, ya, dalam firman Tuhan mengenai ayat ini. 3 hal ini menjadi begitu luar biasa berarti bagi kita hari ini. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, ya. Bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, pertama, mengapa kita harus bersukacita? Why? Mengapa kita harus bersukacita? Senantiasa. Dikatakan di dalam versi King James, rejoice evermore. Dalam versi yang terbaru, rejoice always, senantiasa, selalu. Jadi hati kita ini harus ada sukacitanya. Dan yang pertama, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita adalah buah Roh Kudus.
Saya percaya di sini semua dari kita punya roh Allah dalam hidup kita, Roh Kudus. Amin. Siapa di sini yang tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya, boleh angkat tangan. Dan saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Karena sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara dan saya, Roh Allah ditaruhkan dalam hidup kita. Dan buah dari Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, di Galatia 5 ayat 22. Next slide teman-teman multimedia, yuk. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada sukacita. Jadi kalau saudara ingin cek, self check ya. Roh Kudus dalam hidup saya bekerja enggak? Berkarya enggak? Salah satunya adalah sukacita. Kalau Anda enggak punya sukacita, punya masalah dengan sukacita hari ini, saudara, Anda harus bersukacita. Itu kata firman Tuhan. Itu buah dari Roh Kudus. Buat semua daripada kita, juga anak-anak muda. Kenapa kita harus bersukacita, Pak? Karena Roh Allah yang di dalam kita. Kita bersukacita. Saudara, sukacita itu bukan produk dari luar. Sukacita itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Ini maksud ayat ini. Tetapi sesuatu yang dari dalam saudara dan saya. Ada Roh Allah yang bekerja di sini menghasilkan sukacita. Jadi sukacita bukan tergantung sama apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang kita kejar. Tapi sukacita bergantung kepada Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Jadi sukacita itu adalah pilihan buat saudara dan saya untuk sukacita hari ini. Ingat, bukan dari luar. Kalau Anda hari ini merasa tidak punya sukacita, nggak pernah merasakan sukacita, ini saatnya saudara memaksimalkan Roh Kudus yang ada dalam saudara supaya saudara bersukacita. Karena sukacita itu tidak tergantung dari hal yang dari luar. Kenapa? Karena yang dari luar itu halnya fana, tidak kekal. Waktu bumi ini nanti selesai, berarti selesai dong sukacitanya. Anda mungkin sukacita karena Anda punya sesuatu yang sangat berharga. Aset, kekayaan, jabatan. Tapi begitu itu semua hilang, sukacita saudara hilang dong. Nah, sukacita dari Roh Kudus, Tuhan taruh dalam hidup kita selamanya. Dan kita harus belajar, setiap hari bisa sukacita. Sukacita seperti tadi bisa tersenyum bersama-sama. Saya berharap kita semua di sini bisa senyum terus. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri ya, senyum sendirian gitu kan. Diam-diam senyum sendirian. Tapi ini senyumnya karena apa? Saudara, karena waktu saudara memancarkan kemuliaan Kristus dari dalam, senyumnya ada senyum yang memberkati. Senyum ilahi ada dalam hidup kita. Saudara, sukacita adalah buah Roh Kudus. Sesuatu yang saudara sebetulnya sudah punya. Tapi hari ini pilihan ada di tangan kita. Mau kita munculkan atau tidak. Banyak masalah, Pak. Mau munculkan sukacita atau tidak, itu pilihan kita. Amin. Sukacitanya sudah ada. Tapi pilihannya mau kita munculkan enggak buah roh itu dalam hidup kita atau tidak. Itu ada di kita. Yang kedua, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi percaya. Kenapa kita harus bersukacita? Why? Kenapa Tuhan menghendaki kita bersukacita? Selain buah roh, kenapa Tuhan kasih Roh Kudus yang hasilnya produk dari Roh Kudus adalah sukacita? Kenapa Tuhan ingin kita sukacita? Karena sukacita buat orang percaya itu perlindungan. Buat orang percaya kita pengikut Kristus, sukacita itu kekuatan. Banyak orang-orang tidak paham. Banyak orang anak-anak Tuhan gak paham kenapa harus bersukacita. Karena itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Dari mana, Pak? Saudara, kalau saudara lihat di situ, atau saudara pernah dengar lagu ini? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Tahu kan lagu ini ya? The joy, kegembiraan, sukacita from the Lord, dari Tuhan adalah kekuatan, strength. Ini dari mana, Pak? Dari Nehemia 8 ayat 10. Di Nehemia 8 ayat 10 diajarkan, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan strength, kekuatan. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani kalau terjemahkan adalah pertahanan, kekuatan untuk bertahan, berlindung, protection. Pasti semua daripada kita ingin kekuatan. Pasti semua daripada kita ingin punya pertahanan, perlindungan dari semua
masalah, dari semua serangan si jahat iblis. Sibolis. Saya sering sih dengar sibolis sejak zaman kuliah dulu. Jadi kadang-kadang mau ngomongnya keliru, jadi bukan keliru, bener ya, si iblis bolis ya. Saudara, firman Tuhan menyatakan, sukacita adalah kekuatan buat saudara dan saya. Perlindungan. Jadi hari ini kita harus bersukacita. Saudara boleh sekali lagi katakan, kamu sukacita dong. Sukacita dong. Supaya kamu kuat. Supaya kamu terproteksi. Kalau saudara tidak bersukacita, itu memberikan kesempatan kepada lawan-lawan kita untuk mulai berpijak kepada masalah kita dan membuat kita menjadi lemah. Membuat kekuatan kita menjadi semakin lama semakin hilang. Saudara, sukacita adalah kekuatan. Dan yang ketiga, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena sukacita itu adalah tanda percaya atas anugerah Allah. Itu adalah suatu bukti iman. Saudara dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang diselamatkan. Anugerah Allah besar buat saudara dan saya. Karena itu bersukacita. Kalau saudara adalah orang menerima anugerah dari Tuhan yang besar, seperti seseorang hari ini menerima janji Tuhan, saya mau kasih kamu, misalnya hari ini Pak Robert ya, berbicara janji kepada saya, Pak saya kasih kepada Pak Roy, saya punya aset segini besar Pak, saya mau kasih Pak buat Pak Roy. Saudara, sukacita dong, namanya daging manusia, wah sukacita. Barangnya belum keterima, tapi sudah sukacita duluan ya. Ada janji di situ ya. Apalagi yang janji Tuhan, Yesus, Raja segala Raja. Waktu dia janji sama saudara, saudara penuh sukacitanya. Janjinya tuh kekal, janjinya tuh selamanya. Sukacitanya harusnya ada terus kan. Tapi si iblis gak seneng kalau saudara sukacita. Karena kalau saudara sukacita terus, saudara akan kuat. Caranya apa? Dia melemahkan saudara. Dicuri sukacita saudara. Dikasih masalah. Mata melihat, telinga mendengar, masalah. Sukacitanya semakin lama semakin berkurang. Kekuatan saudara juga berkurang. Dan yang lebih bahaya lagi adalah saudara menjadi tidak melihat anugerah Allah. Bangsa Israel di Ulangan 28. Di Ulangan 28 kalau saudara lihat ayat firman Tuhan dikatakan, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Waduh, ini Israel itu diberkati Tuhan, berlimpah segalanya. Janji Allah itu ya buat Israel itu luar biasa, berlaku luar biasa buat Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak sukacita, tidak gembira hati menerima janji Allah itu, mengalami janji Allah. Apa yang terjadi? Saudara baca di ayat 28, ayat 48, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Wih, zaman dulu saudara, orang yang tidak punya sukacita akan menjadi terkaman iblis. Dan hari ini, Pak, kok serem banget, saudara, hari ini kita punya Kristus dalam hidup kita. Kristus telah memberikan hidupnya buat kita. Darahnya sendiri yang menjadi ganti hidup kita. Sehingga saudara, stempel saudara punya sertifikat dengan stempel darah Yesus. Ya, itu yang membuat saudara dan saya percaya hari ini anugerahnya atas kita itu, perjanjiannya itu kekal. Dan saudara, tapi kalau sukacita kita ada mengambil hari ini, masalahnya apa buat kita? Masalahnya kita membuka celah buat si iblis untuk mulai masuk dalam perkara hidup kita. Tuhan tidak menghukum kita. Hukuman Allah kepada kita sudah ditumpahkan kepada Yesus. Dan Yesus telah menyerahkan nyawanya, mati, tertumpah darahnya, dan itu menggantikan kita. Kemarahan Allah atas dosa kita ditumpahkan sama Yesus. Allah gak marah lagi sama kita. Amin. Amin saudara, percaya? Tuhan Allah tidak memarah lagi kepada kita karena kemarahan Allah sudah ditumpahkan kepada Yesus. Dan Yesus menanggungnya buat kita. Tapi sekarang kalau kita gak punya sukacita, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi, kita tahu bahwa iblis berusaha mencuri berkat anugerah itu dari kita. Dengan jalan gimana? Waktu kita tidak bersukacita.
dia akan menumbuhkan ketidakpercayaan dalam hati kita terhadap anugerah Allah tersebut. Dia akan berperkara di situ. Dengan sengaja kita akan membuka celah buat hidup kita supaya iblis bisa ikut campur. Membuat ketidakpercayaan demi ketidakpercayaan. Membuat seakan-akan anugerah Allah menjadi gak berarti buat kita. Membuat seakan-akan pengorbanan Yesus di kayu salib itu seakan-akan menjadi biasa buat kita. Bukan sesuatu yang sangat berharga. Dan itu yang sedang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Saudara, sukacita adalah tanda percaya atas anugerah Allah, bukti iman. Waktu kita nyanyikan bersuka, sukacita kita bukan karena bersuka besok aku dapat project, bersuka besok aku dapat, bukan itu. Bersuka karena Tuhan Yesus baik. Bersuka karena darahnya telah ditumpahkan bagiku. Terus setiap hari. Bersuka bukan karena hal yang fana, tapi bersuka karena sorga. Dan itu yang kenapa anak-anak Tuhan banyak kadang-kadang sering terjebak di dalam situasi itu. Saudara, next slide teman-teman multimedia. Ketika orang percaya tidak bersuka cita, maka sebetulnya dia sedang dalam kondisi mudah tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan. Itu dong, waktu saudara sedang gak bersuka cita kan gampang mau komplain, mau ngeluh, mau marah ya kan. Mau mulai gak percaya. Itu perangkap, itu jebakan si jahat. Dimulai dengan diambilnya sukacita kita. Sukacita yang dari sorga itu mulai diambil. Dan kalau kita mau belajar dari kisah para rasul, kisah Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 18. Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa. Waktu dia di penjara, dia tetap muji Tuhan, bersukacita, dan penjara itu bergoncang. Pintu-pintunya terbuka, dia gak melarikan diri, tapi justru kepala penjara bertobat, diselamatkan. Saudara, apa resepnya Rasul Paulus waktu menghadapi masalah yang sulit? Bersukacita karena hal yang baik, dalam situasi yang baik itu mudah. Tapi bersukacita dalam situasi yang sulit buat saudara, itu gak mudah kan? Nah, Rasul Paulus katakan di 2 Korintus 4 ayat 18. Coba buka 2 Korintus 4 ayat 18 teman-teman multimedia. Ini resepnya dia. Ini ada satu perikopnya bicara jangan tawar hati jika waktu menghadapi maut. Di ayat 18 dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, fokusnya dari Rasul Paulus adalah kalau dia hanya fokus sama yang kelihatan, itu pasti tawar hati. Pasti sukacitanya hilang. Tapi dia berusaha fokus sama yang tidak kelihatan. Dia berusaha fokus sama anugerah Tuhan, kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan. Fokus pada perkara yang kekal. Saudara, itu salah satu cara. Supaya saudara tetap punya sukacita. Jangan fokus, terlalu fokus, banyak fokus sama yang kelihatan. Yang fana, yang mudah hilang, yang akhirnya hangus ditelan api. Amin Bapak Ibu, fokus sama kekekalan, fokus sama Tuhan. Ini adalah caranya Rasul Paulus. Hari ini kita bersukacitalah senantiasa. Yang kedua saudara, tadi ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Slide selanjutnya, tetaplah berdoa. Kenapa dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 tetaplah berdoa? Yesus ajarkan kepada kita di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, daging ini kalau dibiarin terus, saudara, bisa menyeret kita jatuh dalam pencobaan. Daging itu kesukaannya macam-macam, makan, minum, ngelihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, ya kan? Ngobrol, ngegosip, semualah hal yang daging. Dibiarin, lama-lama kita akan jatuh dalam pencobaan. Saudara, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan, itu kata Tuhan Yesus. Salah satu cara untuk berjaga-jaga adalah berdoa. Jadi kalau hari ini kita sulit berdoa. Berdoa itu bukan buat Tuhan Yesus. Berdoa itu kata Tuhan Yesus buat kita. Dikatakan berdoa itu sebetulnya untuk membangun iman kita.
memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan berkuasa. Bahwa Tuhan itu ajaib, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu suatu bentuk komunikasi dengan Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita sulit berdoa, mari kita ubah. Berdoalah, saudara. Berjaga-jagalah. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, next slide. Nah ini, kenapa kita harus berdoa? Saya yakin kita semua tahu tempat ini bahwa kita semua adalah orang benar. Doa orang benar itu saudara besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Siapa di sini yang orang benar? Siapakah di sini yang orang benar? Saudara, Bapak, Ibu, siapa di sini yang orang benar? Enggak ada yang angkat tangan. Jadi orang salah semua. Atau salah orang. Siapa di sini yang orang benar? Saudara, ragu-ragu, takut? Nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita berdoa, kita enggak yakin bahwa kita orang benar, terjadi enggak kuasanya? Ya enggak. Nah sekarang bagaimana caranya kita ngalamin kuasa? Banyak anak-anak Tuhan gak ngalamin kuasa karena apa? Waktu berdoa dia gak yakin dia benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ayo kita baca ya. Tadi karena yang angkat tangan gak banyak, jadi ayo kita baca sama-sama. Di Yakobus 5 mulai ayat sebelumnya sekarang ya. Yuk sama-sama. Yakobus 5 mulai ayat ya ayat 16 coba. Ya ayat 16 aja. Nah. Oh ya, ada ya di situ, maaf. Yakobus 5 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada mujizat di situ ya. Terjadi kan, sembuh kan, dikatakan kalau kamu mengaku dosamu, saya mendoakan kamu sembuh. Apa yang pertama harus lakukan? Mengaku dosa. Mengaku dosa kepada siapa? Tuhan Yesus. Yesus, aku orang berdosa, ampuni aku percaya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Waktu saudara percaya, mengaku dosa, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Saudara dibenarkan oleh darah Yesus. Dan sejak hari itu saudara menjadi orang benar. Sekali lagi, berarti saya boleh bertanya, siapa di sini yang orang benar? Nah, lebih banyak angkat tangan sekarang. Lebih banyak angkat tangan. Kalau sampingnya belum angkat tangan, sikut aja. Kamu orang benar. Sikut sekarang gak apa-apa. Gini loh saudara. Kita mau ngalamin kuasa gak? Mau ngalamin mujizat gak? Kalau kita berdoa kita gak tahu kita orang benar. Kapan kita ngalamin kuasanya? Ini sering kali dipergunakan si jahat. Agar orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan gak ngalamin kuasa. Karena apa? Waktu dia berdoa, dia sudah terintimidasi. Pak, aku ini bukan orang benar. Kenapa? Kemarin aku salah, aku berbohong. Tadi pagi aku bohong lagi. Kamu datang dong, minta ampun sama Tuhan. Tapi bukan berarti pada saat engkau salah, saudara. Terlalu engkau gak mau berdoa. Engkau lari dari doa-doamu. Karena gini, Pak, aku nanti doa kalau sudah aku benar. Saudara, saya katakan sekali lagi, pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Yesus menebus engkau, maka engkau dinyatakan benar di hadapan Allah Bapa. Kebenaranmu itu bukan karena perbuatanmu, tapi kebenaran yang ada padamu karena darah Yesus yang memeteraikan Anda dan saya. Jadi siapa orang benar di sini, saudara? Kita semua di sini adalah orang benar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kok. Ingat, bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus. Pada saat kita tahu darah Yesus yang membuat kita benar, berani gak kita datang pada Bapak di surga? Berani. Hari ini saudara kalau mau ngalamin kuasa Tuhan, pertama saudara harus yakin bahwa saudara adalah orang benar. Dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga waktu saudara tahu saudara dibenarkan oleh darah Yesus, saudara pegang sertifikat yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini yang buat saudara benar, darah Yesus ini loh yang buat saudara benar. Bukan perbuatan kita. Mau nunggu sampai kapan kita benar kalau nungguin perbuatan kita?
Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatannya Yesus. Karena itu dikatakan di dalam darah Yesus, kebenaran Yesus, kita berkarya. Kadang kita gagal, Yesus tahu kita gagal. Datang kembali sama Tuhan dong, bilang, Tuhan aku gagal. Tuhan aku kemarin berbohong, datang sama Tuhan. Maka Roh Kudus akan bawa engkau naik. Semakin hari semakin baik. Jadi jangan takut. Waktu engkau datang berdoa, engkau akan ngalamin kuasa. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, pertama saudara harus tahu saudara benar dulu. Bukan doanya buat coba-coba, tapi doanya dengan yakin aku orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus. Maka kuasa itu akan bekerja. Katakan dalam Yohanes 5:16, kalau kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka kamu sembuh. Amin. Nah, lanjut. Berdoa itu sebagai deklarasi iman. Berdoa itu bukan omong kosong, bukan ngelantur ke sana kemari. Tetaplah berdoa. Pak, saya nggak tahu berdoa. Kalau saudara nggak tahu berdoa, saudara baca firman Tuhan, doakan yang ada dalam firman Tuhan. Karena aku adalah lebih daripada pemenang. Baca, Yesus terima kasih, aku adalah lebih daripada pemenang. Aku adalah umat pilihan, aku adalah imamat rajani. Bawa ini dalam doa saudara. Karena apa? Firman Tuhan adalah ya dan amin. Seperti yang terjadi di dalam doa jemaat di Kisah Para Rasul 4. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ini terjadi adalah doa jemaat mula-mula. Waktu mereka melihat Yohanes dan Petrus ditangkap oleh imam kepala, lalu mereka diinterogasi imam kepala. Saudara, mereka jemaat ini berdoa. Mereka berdoa saudara, mereka membaca dari kitab Mazmur. Mazmur itu mereka baca lagi. Mazmur berapa tadi ya? Sebentar. Ini ayatnya. Nah. Ini ya. Mereka baca dari kitab Mazmur. Nah. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 24 ayat 25, mereka baca begini dalam doa mereka, ya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud Bapa kami, engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi mereka ambil ayat firman Tuhan, mereka doakan dengan iman, mereka bilang bahwa ini para pembesar sedang mereka-reka untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Di dalam firman Tuhan, di dalam tanda huruf besar. Saudara, ini nubuatan. Di dalam Mazmur yang diurapi itu artinya Mesias. Mereka sudah menubuatkan Mesias. Dan mereka perkatakan lagi di Kisah Para Rasul 4. Mereka tahu Yesus adalah yang diurapi. Mesias. Dan dengan doa itu mereka minta kepada Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dari ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan di ayat 31 apa yang terjadi? Tuhan menjawab. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadinya mereka nggak berani. Mereka minta Tuhan kasih kami keberanian. Tiba-tiba mereka jadi pemberita Injil yang berani. Saudara, dalam doa kita, perkatakan firman. Kalau kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, perkatakan firman. Janji Tuhan perkatakan. Lanjut ya, Bapak Ibu, next. Next slide. Nah, pinter tuh Tania. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kalau Yesus selalu berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Nah, ini Bapak Ibu boleh ambil fotonya, boleh ambil take picture. Alasan kita berdoa sederhana. Saya mungkin gak akan bahas semua, tapi begini. Kalau Yesus selalu berdoa, kenapa kita tidak berdoa? Yesus itu berdoa, kalau saya ambil beberapa di situ. Di Matius Yesus mengajarkan kita berdoa, saudara. Waktu memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa dulu, saudara. Waktu Yesus untuk memberkati anak-anak, Yesus berdoa. Yesus suka berdoa pagi-pagi di Markus 1 ayat 35. Yesus juga berdoa di malam hari di Markus 6.
Habis itu dia berjalan di atas air, saudara, ya kan? Karena murid-muridnya terjebak badai. Dia berdoa buat saya dan saudara di Yohanes 17. Dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan waktu Yesus disalib, saudara. Di Lukas 23 ayat 34, Yesus berdoa dari salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang disalib, berdoa. Rasul Paulus juga berdoa. Ayat-ayatnya ada di sini. Jadi kalau Yesus berdoa, mengapa saudara dan saya tidak berdoa? Sederhana, ikuti teladan Yesus. Selanjutnya yang terakhir. Next slide. Mengucap syukur dalam segala hal tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, ini sudah sering kita dengar. Ya, mengucap syukur. Hari ini ayo kita refresh lagi. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Saudara, banyak orang mudah mengucapkan terima kasih kalau menerima sesuatu. Banyak orang mudah mengucap syukur kalau dia sedang mengalami kelimpahan. Mengalami sesuatu yang besar, yang indah. Tapi hari ini kita mau melihat sesuatu yang berbeda. Masih ingat kisahnya 5 roti dan 2 ikan? Di Yohanes 6 ayat 11. Ada 5.000 orang harus dikasih makan. Yesus katakan, kasih mereka makan. Murid-muridnya bingung. Ini sudah gelap, sudah sepi. 5.000 orang laki-laki harus kasih makan. Berapa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau saudara ngalamin seperti itu, saudara, sama saya hari ini. Apa yang ada di pikiran kita? Nggak cukup kan? Pasti coba cari yang banyak. Ini 5.000 orang masak 5 roti 2 ikan. Bayangkan kok di tempat ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mungkin sudah habis di sini doang. Iya kan? Berapa orang ini? 5 roti mungkin nggak cukup ya. 1 orang 2 roti. Yang di sini 1 orang 2 roti, saudara. Nggak cukup. Nah, saudara, 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus melihat, Yesus tidak meresponi seperti bagaimana orang lain meresponi. Apa yang Yesus lakukan? Di Yohanes 6 ayat 11, Yesus katakan, firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Ini kata kuncinya. Diambil yang sedikit itu, mengucap syukur atasnya. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan katakan, bersyukur adalah langkah awal mengalirkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Mari belajar bersyukur untuk yang nampak sedikit hari ini. Nampak sedikit, mata jasmani kita ngeliat sedikit. Belajar. Jangan hanya bersyukur untuk apa yang kelihatan banyak. Bersyukur untuk apa yang nampak sedikit. Anggap semua masalahmu, kekuranganmu, apa yang sedikit seperti yang engkau punya hari ini. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Tapi lihat waktu engkau mulai mengucap syukur. Apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui ucapan syukurmu. Belajar bersyukur untuk yang nampak mustahil. 5 roti 2 ikan lawan 5.000 orang. Mustahil. Sebagian besar orang mungkin akan menyerah, mundur. Saudara, belajar mengucap syukur untuk yang nampak mustahil. Kapan hari saya saksikan, ya anak saya sedang di sini, sedang pulang, dia waktu dia sedang ngalamin masalah. Dia di sana di Belanda, saya di Jakarta. Dia nangis waktu itu kita video call. Saya pikir kalau saya berangkat, waktu itu di bel hari Jumat. Kalau saya berangkat hari Kamis, hari Senin saya ngambil pesawat. Berangkat. Waduh, selain waktu, biaya dan banyak hal, dan yang lebih penting adalah belum tentu saya bisa menyelesaikan masalahnya dia. Gimana? Gak tahu. Gak ada solusi. Tapi waktu saya berdiskusi dengan istri saya, kami ambil sikap, ayo bersyukur sama Tuhan.
Bersyukur. Loh, tapi ini masalahnya seperti ini. Ini terancam gak bisa begini. Bahkan dia sudah menyerah. Bersyukur sama Tuhan. Akhirnya waktu kita di rumah, kita berusaha mendengarkan suara Tuhan. Kita gak mau mengambil langkah apa-apa. Kita hanya datang kepada Tuhan, kita bilang, Bapa Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kelulusan dia tahun ini. Untuk keberhasilan dia tahun ini. Itu saudara. Dan saya ingat, saya sama istri saya duduk, kita hanya berdoa itu. Bersyukur dulu untuk sesuatu yang belum terjadi. Untuk sesuatu yang belum kita lihat. Untuk masalah yang terjadi. Gak apa-apa saya cerita begini, anak saya juga ada di sini. Karena memang itu yang kita lakukan. Dan saudara tahu, mujizat terjadi. Banyak dalam hidup saya dan keluarga, hal-hal seperti ini luar biasa, Tuhan itu baik. Karena itu saya saksikan saudara. Mengucap syukurlah waktu semuanya nampak impossible buat Anda, mustahil. Karena disitulah berkat Tuhan itu sedang bekerja mengalir dalam hidup Anda. Belajar bersyukur untuk apa yang nampak kurang berarti. Amin saudara. Kalau hari ini engkau melihat bahwa Pak yang ada sama saya gak cukup ini. Untuk makan 1 minggu udah gak cukup. Latih bersyukur. Bersyukur. Amin. Lihat bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu saudara akan memenuhi kehidupanmu. Pekerjaan saya Pak gak pernah promosi. Bersyukur engkau akan promosi. Bersyukur. Bersyukur saudara untuk suamimu. Bersyukur untuk istrimu. Bersyukur untuk anak-anakmu. Bersyukur untuk keluargamu. Jangan bersyukur untuk apa yang baik. Bersyukurlah bahwa untuk keadaan yang engkau lihat tidak baik, kata orang gak baik. Bersyukur. Karena itulah cara kerja ilahi waktu engkau bersyukur. There is a power in thanksgiving. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus bersyukur saudara? Ada satu hal yang penting kita perlu ingat hari ini. Banyak di antara anak-anak Tuhan, gak di sini ya, di luar sana, mudah sekali mengatakan hal yang sembrono. Hal yang tidak penting, hal yang sia-sia, mengumpat, ikut-ikutan, padahal gak tahu artinya. Kata-kata yang gak penting, kata-kata jorok, kata-kata sembrono, dikeluarkan dari dalam mulut kita. Bagaimana bisa mulut yang sama untuk berdoa, untuk memberkati, untuk menyatakan mengasihi orang lain. Anda mengatakan hal yang sembrono dan kotor yang gak penting. Dan hari ini firman Tuhan katakan, di Efesus 5, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono jangan dikatakan saudara, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dengan Anda mengucap syukur, Anda gak mau komplain. Banyak orang komplain, kebablasan terus komplainnya. Komplain ngeluh terus, lama-lama mulai mengatakan kata-kata kotor, mulai mengata-ngatakan bosnya, mulai mengata-ngatakan temannya, mengata-ngatakan orang tuanya, mengata-ngatai semua orang. Saudara, ganti dengan ucapan syukur hari ini. Mungkin kau punya bos yang begitu keras, punya atasan yang begitu keras. Mungkin kau punya kantor yang sulit engkau beradaptasi. Mengucap syukur. Jangan mengata-ngatai, jangan mengumpat. Ubah perkataan sia-sia menjadi ucapan syukur. Saya undang imam musik pujian untuk maju ke depan. Dan yang terakhir saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan ya saudara,
Di Petrus, kitab Petrus ini. Dan janganlah membalas kejahatan dan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya percaya kita semua di sini diberkati oleh Tuhan. Berkat itu termanifestasi melalui hidup saudara pada saat saudara memberkati. Saudara, Yesus waktu dalam mujizat 5 roti 2 ikan. Di dalam kitab Matius, Markus dan kitab lain dikatakan, lalu Yesus memberkati yang sedikit itu saudara. Dan waktu yang sedikit itu diberkati, itu bermultiplikasi. Dan hari ini, saya mau ngajak kita semua praktek. Saya mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri. Anda mau mengalami mujizat saudara? Ucapan syukur adalah langkah awal untuk mengalami mujizat dalam hidup Anda. Saya mengajak kita semua. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, memikirkan area dalam kehidupan saudara hari ini yang saudara sulit untuk mengucap syukur atasnya. Ayo kita latihan. Mungkin saudara sulit mengucap syukur untuk suatu masalah dalam hidup saudara. Saudara punya kepahitan, kekecewaan. Saudara punya hambatan, saudara punya tantangan. Pekerjaan saudara mungkin saudara gak happy. You are not happy about it. Keluarga saudara mungkin hari-hari ini saudara merasa saudara gak nyaman. You are not happy about it. Anda gak bersuka cita atasnya. Saya mengajak kita semua ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Apapun masalahnya, tantangannya, ucapkan syukur. Sama-sama yuk. Ambil 1 menit kita mengucap syukur. Saudara boleh perkatakan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur untuk pekerjaanku. Aku mengucap syukur untuk usahaku. Aku mengucap syukur untuk orang-orang kau tempatkan di sekelilingku. Aku mengucap syukur untuk atasanku. Aku mengucap syukur untuk timku. Aku mengucap syukur untuk karyawan dan staf-stafku. Aku mengucap syukur untuk rumahku. Aku mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini pergumulan yang aku alami. Aku mengucap syukur untuk istriku. Aku mengucap syukur untuk suamiku. Aku mengucap syukur Tuhan untuk anak-anakku. Aku mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur walaupun engkau melihatnya sedikit, engkau melihatnya tidak cukup, engkau melihatnya kurang, tapi engkau mengucap syukur saat ini. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Belajar dari Yesus. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya buat 5.000 orang. Lihatlah pergumulanmu seperti 5 roti dan 2 ikan. Mungkin rasanya gak mungkin menyelesaikan masalahmu. Terlalu sedikit, terlalu kecil. Dayaku apa ya? Tapi waktu engkau mengucap syukur, saudara, seperti yang Yesus lakukan, itu membuka pintu aliran berkat buat hidupmu. Biarkan aliran berkat itu bekerja saat ini, saat engkau mengucap syukur. Dan yang Yesus lakukan, selain mengucap syukur, setelah itu Yesus memberkati. Yang sedikit itu tadi. Ingat, di dalam hidup kita ada roh Allah yang besar. Saudara gak perlu datang kepada saya untuk memberkati, atau hamba Tuhan atau siapapun.
Saya percaya Engkau bisa memberkati apa yang sedikit yang ada di hadapanmu. Dengan kuasa Allah, aku berdoa hari ini supaya Engkau, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Engkau sanggup memberkati setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini. Berkati saat ini studimu, berkati sekolahmu, berkati pekerjaanmu, berkati keluargamu, berkati istrimu, berkati suamimu. Bahkan kalau perlu engkau taruh tanganmu, engkau boleh menaruh tanganmu di pundaknya. Katakan, aku memberkati engkau, aku memberkati engkau. Aku memberkati engkau istriku, aku memberkati engkau suamiku, aku memberkati pekerjaanmu, aku memberkati anak-anakku, aku memberkati masa depan anak-anakku. Saudara, katakan, engkau punya kuasa itu dalam hidupmu. Karena engkau punya Kristus dalam hidupmu, engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu. Alirkan berkat saat ini. Yes, Jesus, 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 Jesus. Yes, Jesus, Jesus. Yes, Jesus, terus alirkan berkat, alirkan berkat, alirkan berkat terus. Berkati hidupmu, berkati. Tuhan, aku berdoa siang hari ini Tuhan. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Engkau yang memampukan kami dengan kuasa-Mu. Pengurapan-Mu penuh atas setiap daripada kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir di tempat ini hari ini. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat ilahi mengalir kepada semua yang ada di sini, kepada anak-anak muda, kepada orang-orang tua, semua suami istri diberkati, keluarga demi keluarga diberkati. Aku berdoa untuk terobosan demi terobosan, inovasi demi inovasi, menyertai hamba-hambamu, anak-anakmu. Biar anak-anak muda diberkati hari ini Tuhan. Terobosan terjadi dalam hidup mereka. Rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan, rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidupku. Rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidupku. Yes, yes, yes. Yes, Jesus, Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama sehidangan dengan Yesus. Tuhan Yesus katakan, perbuatlah ini untuk mengenang akan aku, mengenang akan Yesus. Setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, fokus sama Tuhan Yesus. Karena darahnya yang tercurah buat kita, menebus kita dengan sempurna. Kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Kita selamat oleh karena darah Yesus, saudara. Dan hari ini juga, buat engkau yang percaya akan tubuhnya yang diremukkan, dihancurkan. Itu dihancurkan buat saudara dan saya. Supaya hari ini saudara, engkau yang sakit sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Engkau beroleh anugerah, engkau kuat, engkau dipelihara oleh anugerah Tuhan. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan, bukan saya. Karena itu fokus datang sama Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Yesus untuk tubuh dan darahmu. Hari ini aku mau sehidangan dengan engkau. Aku percaya tubuh dan darahmu yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Berkati setiap daripada kami Tuhan hari ini. Supaya dengan perjamuan kudus ini kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan dibagikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya percaya semua yang di sini percaya kepada tubuh dan darah Kristus. Karena itu mari kita bersama-sama angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sekali lagi pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini, bagi kami yang lemah,
Bagi kami mungkin yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau yang lemah dan sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Saat kau percaya mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembalikan persepuluhan kami, persembahan yang terbaik yang dari bagian kami. Kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, sehidangan dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang memberikan semua kesempatan itu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, kami akan berikan persembahan syukur kami hari ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Biar Engkau berkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Bahkan setiap kami yang belum bisa memberi, Engkau tambahkan buat kami kapasitas yang lebih lagi untuk kami bisa memberi lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati dan siap memberi dengan sukacita bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Sambil tepuk tangan boleh duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Dan setelah LPG News kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Mari sambil mendengarkan LPG News kita berikan persembahan syukur kita. Tuhan memberkati. Shalom, nama saya Apri, saya akan membacakan LPG News minggu ini. Ayo, kami himbau saudara bisa mengikuti kegiatan doa. Ada 2 kegiatan doa di gereja kita GBI LPG. Berikut informasinya. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat, usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ yaitu kartu keluarga jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Untuk info tanggalnya di bulan November ada di tanggal Rabu 8 dan 22 November. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Ayo, saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap harinya. Berikut informasinya.
Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama main piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo, jangan sia-siakan talenta Anda bagi saudara yang ingin bergabung. Ayo menghubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, musik, dan content creator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Young Disciple of Jesus, ayo anak muda bersama-sama beribadah, bergabung di ibadah kami. Seru dan luar biasa, memberkati. Untuk di bulan November ada di tanggal 1, 11, dan 25 November. Pukul 5 sore di tempat ini. Ayo bergabung saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikan melalui QR atau transfer ke rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita saksikan anak-anak kekasih kita perform, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir ibadah dengan kita pagi hari ini? Saya rindu dengan kerendahan hati boleh angkat tangannya kalau ada yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau gitu. Selamat menyaksikan perform. Shalom Mama Papa, saudara sekalian. Anak SM hari ini mau tampil menyanyikan lagu Di Dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku. Tolong Mama Papa kasih aplaus ya buat anak-anak. Karena mereka udah latihan 30 hari 30 malam. Oke anak-anak, adik-adik semangat. Semangat. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Walla walla yeah, walla walla yeah, walla walla yeah. Yesus menjadi hidup. Walla walla yeah, walla walla yeah. Yesus मेरा गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब Yesus मेरा गमन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Bangkit dan dari pemenang. Pas dia turun langsung enggak ya? Ayo. Wow, luar biasa. Kusi-kusi he. Kusi-kusi he. Ayo Bapak Ibu Saudara kita mungkin berdiri. Kita berkati anak-anak kita. Nah, iya saya teringat satu hal. Buat orang tua. Oh iya. Oh yang di sini ya. Nangis, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Kita mau doakan anak-anak kita hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi waktu kita dengar firman Tuhan. Kita punya kuasa untuk memberkati. Arahkan tangan kita, hati kita, berkati anak-anak kita.
Setiap daripada kita punya kuasa untuk memberkati. Dan bagi para orang tua, saya hanya titip pesan, jangan lupa berdoa buat anak-anak saudara. Kalau perlu saudara, tumpang tangan buat anak saudara. Doakan dia. Sebagai orang tua saya tahu doa saudara ada doa-doa yang baik buat anak-anak saudara. Doakan dia setiap hari, doakan yang terbaik, tumpang tangan buat anak saudara. Biar penyertaan Tuhan itu luar biasa atas anak-anak kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami melihat teruna-terunamu Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk teruna-terunamu yang kau percayakan berada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap keluarga, anak-anak yang manis dan indah di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersepakat, kami mau berdoa ya Tuhan, supaya kiranya perkenanan Tuhan, penyertaan dan berkat-berkat-Mu turun atas anak-anak kami, setiap daripada mereka Tuhan. Berkat-berkat rohani dan jasmani, kami berdoa mereka boleh tumbuh menjadi generasi-generasi ilahi di akhir zaman Tuhan. Menjadi seperti Yusuf di akhir zaman, Daud di akhir zaman, menjadi seperti Samuel di akhir zaman, Daniel di akhir zaman. Penuhi mereka dengan perkenanan dan hikmat-Mu Tuhan, dengan pengurapan-Mu, bahkan tempat di mana mereka bertumbuh Tuhan dan berkarya, Tuhan menyertai. Temukan mereka dengan orang-orang yang tepat, teman-teman yang tepat, pergaulan yang daripada Tuhan, sekolah-sekolah yang daripada Tuhan, guru-guru, pengajar, dan bahkan terlebih lagi mereka boleh bertumbuh dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati ayah ibunya, keluarganya, bahkan pekerjaan usaha orang tuanya diberkati. Ibunya, mamanya, papanya, Tuhan ayahnya diberkati. Tuhan biarlah mereka boleh mengalami kasih-Mu Tuhan sejak masa muda mereka. Mereka boleh mengalami anugerah ilahi sejak masa muda mereka. Bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi sejak masa muda mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang yang berkati. Dan jadikan semua orang tuanya menjadi orang-orang berhasil Tuhan, orang-orang yang diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan ada dalam penyertaan-Mu senantiasa. Sertai mereka, jagai mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang dari hadapan Tuhan. Bahkan supaya mereka Tuhan, kehidupan mereka Tuhan, beserta keluarganya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga buat guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati. Tuhan urapi dan pakai Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Taruhkan hikmat, pengertian Roh-Mu, pengurapan daripada Tuhan, supaya mereka boleh melakukan kehendak Bapa di zaman ini, bagi pelayanan ini. Genapi rencana-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Juga bagi semua jemaat Tuhan ada tempat ini Tuhan. Tuhan, tuntun setiap daripada kami, setiap langkah kami hari ini. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, berkat penyertaan-Mu menyertai kami. Bahkan perkenanan-Mu menyertai kami. Bahkan kami berdoa, Engkau Tuhan yang akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkemenangan, lebih daripada pemenang. Bahkan kami menjadi orang-orang berhasil karena Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil dimanapun kami berada. Berkati keluarga demi keluarga, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Sepanjang hari ini, minggu-minggu ke depan Tuhan, kasih kemurahan-Mu menyertai kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kita pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburan yang memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan permai, dan kita semua akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya